Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan hari, beranikan diri. Bisa diminta dipotokan sama orang rumah. Jadi saya yang ada dulu ya. Ada yang nggak punya? Nggak foto-foto bareng sama temennya gitu? Ya. Oh nanti. Jadi dari Puskesmas Kota Semarang silakan upload di Facebook, di TikTok atau di Instagram. Ya saya tergantung nanti jam aja boleh. Nanti yang ukurnya sana aja. Enggak gitu. Udah sarapan ke tadi? Belum. Biasakan sarapan kalau pagi ya, bagus 10,5 ya. Tapi harusnya sih 11 ke atas karena remaja putri. Jadi banyak makan sayur sama daging-daging warna merah ya. Yang berbuah Sini dulu deh. GDS saja. Berat. Sudah sarapan ke Dek? Sudah. Sarapan apa? Makanan lauk. Aldi. Ini kadar CO-mu berapa dihafalin? 13. Kalau 13 di sini ya. Merah ya harusnya. Kamu di zona ini. Hijau. Kamu 13 kan? Oh, Prof, berarti ada kadar CO di paru-paru. Kelihatan langsung. Ini lah, udah ya balik. ID Febria. Kali patik deh. Udah. 2. Nabil. Normal aja ya, 2. Iya. Nur Anissa. Tadi niupnya nggak boleh putus-putus. Sekali tiup aja. Udah bisa gitu. Pinjam itunya aja sambil tuliskan. Udah tiup. Tanggal 14 ini kan? Sudah segitu aja. Apa lagi? Ada situ yang itu Kak itu. Ya. Kamu potong nggak ya? Kenapa buku kalian panjang-panjang semua? Bodohnya ini. Bodoh. Antrinya. Dua bagus. Masih hijau ya? Dua. Ya. Ditiup sampai parunya nggak kuat lagi meniup ya. Jangan cuma sebentar. Berarti kamu kurang pernapasanmu. Tarik napas, lepas, tarik napas, lepas. Nanti bakal ke nol. Baru nanti ditiup semua hidungnya ya. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Talita Nur Zakia. Selanjutnya. Ya. Nah, normalnya harus kering dan mati ya. Ini sudah Berapa namanya dibuat ujungnya? sarapan. Belum ada di rumah. Walah.
Kasih tahu mama, wajib sarapan tuh ya. Ya dek ya. Iya. Sarapan yang bagus tuh jam 6 sampai jam 9 ya. Dikit gini. Pakai ini. Astaga, ini kan Ya. Jepit. Mana kertasmu tadi? 123. Kamu sudah makan gak dek? Belum ya? Belum siap. Kamu sudah sarapan apa belum? belum. Kenapa enggak ada yang sarapan ini? Buru-buru tadi. Pagi-pagi bangun. Boleh pagi tuh goreng telur sama nasi putih, itu sudah bagus sarapannya ya. Suka makan sayur nggak? Iya. Kalau buat periksa lagi harus makan banyak sayur ya. Apalagi remaja putri kita sudah haid. Kalau haid kan sel darah merah kita pada keluar. Jadi kita rentan. Kenapa kalau harus nggak boleh kekurangan? Nanti kita bisa pusing-pusing, ya. Supaya nggak kurang, banyak-banyak makan sayur warna merah sama daging warna merah. Terus pada saat makan itu jangan bersamaan dengan minum teh, ya. Buah jeruk bagus supaya penyerapan sel darah merahmu bagus, ya. Biar jangan ditekan. Ya. Nanti saya pencet ya. Ya, udah jepit pakai ini. Gulanya 118. Nanti yang sudah tidak berdarah buang sini ya. HB-nya 12,1. Bagus aja HB-mu ya. Mana tadi sudah pergi jadi. Apa kemarin ya? Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota Bontang beserta Ibu, yang juga sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK. Yang kami banggakan dan apresiasi atas ini manajemen PT Kaltim Metanol Industri, ya, yang bergerak ya kesehatan khususnya remaja pada kesempatan kali ini, rekan-rekan dari kelurahan selaku wilayah, Pak Lurah dan seluruh jajarannya, dan seluruh yang kami banggakan rekan-rekan puskesmas, pengelola program tingkat Dinkes, UKS, dan hadirin semua yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik semua yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu beserta kader yang mungkin mendampingi. Izin Pak Wali, kami menyampaikan laporan bahwa kegiatan ini diawali dengan inisiasi dari Corporate Sosial atau TJSL PT KMI melalui. Jadi izin Pak Wali, kami melaporkan bahwa kami bersama pengelola program tingkat Dinkes, kemudian teman-teman puskesmas terkait, ada Bu Kapusnya ini, Bu Dr. Dwi dan tim, kita meet up di kafenya Pak Lurah. Itu kafenya Pak Lurah ya. Jadi ada keterkaitan yang luar biasa semua di sana, dan kita membicarakan ide gagasan apa yang akan dibentuk oleh KMI dengan intervensinya di upaya stunting. Jadi secara kota kita punya hunting the sun atau pencegahan stunting dengan scaling up nutrition. Konsepnya adalah bagaimana kita menjalin kemitraan, bagaimana ada peningkatan tata laksana dan kapasitas baik komunitas maupun petugas ataupun kader siapapun yang terlibat. Kemudian yang ketiga adalah suplementasi nutrisi. Nah, di sasaran stunting yang kali ini kami mengarahkan teman-teman TJSL PT KMI untuk bergerak di segmen sasaran remaja. Untuk itu pertama kalinya ada posyandu remaja yang dibentuk dan bekerja sama dengan TJSL, itu adalah posyandu remaja yang akan dibentuk pada Kelurahan Guntung ini. Kita beri aplaus bersama.
Dan itu kita apresiasi Pak, karena konsep scaling up nutrition yang memang ditetapkan melalui keputusan wali kota itu adalah penguatan intervensi spesifik yang memang bagaimana ada di dalamnya kemitraan dan ada di dalamnya pelibatan masyarakat. Dan Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan manifestasi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi itu nanti dijalankan oleh kader Posyandu, kemudian kegiatannya operasional dilakukan oleh kader Posyandu. Sasarannya adalah juga anak-anak remaja kita, baik yang remaja sekolah ataupun yang tidak sekolah yang ada di wilayah situ. Posyandu remaja yang digagas oleh KMI bersama teman-teman puskesmas dan kelurahan ini menjadi milik kita bersama. Programnya berkelanjutan dan touchingnya konsisten di sana. Nanti kita akan bisa lihat apakah before afternya, sebelumnya belum ada, kemudian terbentuk, dan setelahnya itu akan mendongkrak sebuah indikator yang disebut dengan konsumsi tablet tambah darah, salah satu indikator pencegahan stunting di intervensi spesifik yang memang ingin kita capai. Saat ini 2 tahun ini karena kita pandemi itu 0. Jadi ini berusaha kita kejar bagaimana upaya germas di sekolah melalui konsolidasi UKS, bagaimana di masyarakat, posyandu remaja, dan bagaimana kegiatan-kegiatan lain, event kreatif yang melibatkan remaja itu semua ada unsur upaya pengembangan kesehatan di dalamnya. Jadi mungkin itu yang bisa kami laporkan Pak dari kegiatan ini. Memang ada 2, yang hijau rumah sedikit dan satunya remaja tangguh cegah stunting. Izin juga Bu Wali, nanti dengan adanya remaja tangguh cegah stunting ini juga menjadi salah satu kolaborasi aksi dari PKK. Izin Bu Wali. Jadi nanti mungkin ya keterlibatan PKK di wilayah sini, baik PKK kecamatan ataupun kelurahan, ikut menjadi penggerak untuk posyandu remaja kita ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih atas dukungan dan aksi nyata dari PJSL yang manifestasinya pada hari ini adalah sentuhan pada segmen remaja, pada posyandu remaja, dan semoga berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lebih luas dampak dan manfaatnya ke depan. Mungkin itu harapan kami, dan izin nanti mungkin karena saat ini scaling up nutrition masuk diusulkan untuk menjadi salah satu inovasi di provinsi Pak. Jadi mohon izin nanti mungkin ada testimoni lah terhadap kegiatan ini dari PT KMI bahwa ini adalah upaya untuk mendukung program prioritas nasional, yakni percepatan penanganan stunting di segmen remaja lebih dini. Jadi lebih dini handle untuk cegah stunting. Mungkin demikian Pak Wali, terima kasih atas kesempatan ini pada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan 2 program seperti yang tertulis di dalam banner. Nah, ini judulnya Raja Ruri atau Pekarangan Hijau Rumahku Asri, dan yang kedua program singkatannya Ratu Cetim atau Remaja Tangguh Cegah Stunting. Jadi ini program Raja dan Ratu, ini pasti yang punya ide nama yang anak milenial, kita kan yang gampang banget. Raja dan Ratu Bu Wali. Nah, mudah-mudahan ini bisa mencerminkan semangat kita untuk menjalankan program kedua program tersebut dengan baik. Tentunya yang disampaikan Bu Jamilah tadi, yang pertama untuk yang jelas Ratu Ceting tadi memang usaha PT KMI dalam mensupport program pemerintah tentunya untuk mencegah stunting, dan seperti yang pernah kita diskusikan Pak Dinkes, kita masuk segmen yang melengkapi ini Pak Wali, melengkapi yang mungkin program-program dari perusahaan-perusahaan yang lain ya. Kalau perusahaan lain kan ada yang dari usia dini atau mungkin dari masa balulan. Nah, kita tadi diarahkan untuk masuk ke segmennya remaja. Ya, ini remaja-remaja termasuk yang ada di sini. Jadi kita coba membantu melengkapi program dari pemerintah kota Pak Wali untuk menjaga stunting khususnya di segmen remaja. Jadi termasuk ini yang adik-adik cewek ini ya, adik-adik cewek ini calon ibu di masa depan. Jadi dari sekarang harus dipersiapkan. Bisa ini.
Yang bapaknya juga, kalau bapaknya bibitnya bagus, ya ibunya bagus, insya Allah nanti anaknya juga bagus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anak? Baik. Semangat pagi. Pagi. Ya. Jangan lemes, ayo. Semangat pagi. Ya keras suaranya saya kasih bonus nanti. Bonusnya baru diambil. Obat gula, obat manis. Jadi sekalian berbahagia. Hari ini alhamdulillah kita bersyukuri segala nikmat, nikmat sehat sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka launching program CSR Kaltim Etanol Industri, ya kita sebut Raja Aruri dan Ratu Centing Berseri. Saya tadi kaget, sekira Ratu Genit, ternyata Ratu Centing Berseri. Mulanya adik-adik kita ini lebih sukanya Ratu Genit daripada Ratu Centing. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa stunting di Kota Bontang ini masih sangat tinggi. Itu di angka 19,64%. Dan ini menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Bontang untuk menurunkan angka stunting di Kota Bontang ini. Dari berbagai kegiatan yang kita lakukan, peningkatan SDM, edukasi, terus pelaksanaan program, dan lain semacam, termasuk di kesempatan pagi berbahagia. Kami target 2024 stunting di Bontang ini kalau bisa turun sampai di angka 14%. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Nah, berbagai hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Muhammadiyah Masyarakat, Dinas Sosial dan instansi terkait. Nah, adik-adikku sekalian, adik-adik ini adalah harapan bangsa, harapan negara untuk sebagai generasi penerus dan juga penerus tongkat estafet kepemimpinan Kota Bontang. Maka harus benar-benar merencanakan sesuatu yang ingin kita lakukan. Adik-adik sekalian, semua hidup ini harus direncanakan. Tidak boleh tidak direncanakan. Jadi stunting itu banyak di Kota Bontang ini karena kenapa? Bukan karena edukasi, bukan menurut saya, tapi karena kebiasaan yang harus kita rubah. Masih ada melaksanakan pernikahan dini. Terus kedua, masih ada yang mengabaikan terkait masalah gizi, sehingga menganggap nggak penting. Stunting itu di bawah standar rata-rata, ya Bu Bila ya. Nah, salah satu keinginan pemerintah dan komitmen pemerintah dalam hal ini itu adalah dana stimulan RT. Dan stimulan RT itu di samping UMKM dan juga ada 3 apalagi itu PMT, pemberian makanan tambahan. Itu juga untuk apa? Untuk mencegah yang namanya stunting, pemberian makanan tambahan. Ini program kami, komitmen kami untuk mencegah ini. Karena kenapa? Karena kita ingin ada anak kita ke depannya lahir itu adalah anak-anak yang sehat, anak-anak yang nantinya inovasi dan kreatif, anak-anak yang luar biasa, punya pemikiran luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini dengan adanya program pemberian makanan tambahan dari berbagai pihak
kami tim penggerak PKK mulai dari kota, kecamatan sampai ke kelurahan senantiasa mendukung kemudian berkolaborasi dalam pemberian makanan tambahan. Insya Allah dari PKK semuanya bergerak terus. Terima kasih juga kepada tim Hunting the Sun yang selalu memberikan peluang untuk PKK untuk bergerak bersama, bekerja sama dalam hal pemberian makanan tambahan dengan berkolaborasi bukan hanya dengan pemerintah tapi juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Mungkin itu dari kami, saya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bontang. Sukses terus Hunting the Sun. Baik Pak, mohon izin Pak Wali bagaimana pendapat Bapak dan mungkin mohon dukungannya terhadap program Hunting the Sun atau pencegahan stunting dengan scaling up nutrition yang selama ini sudah berlangsung dengan bermitra dengan korporat sosial yang ada di Kota Bontang. Ya, alhamdulillah karena ini menjadi program prioritas kita dalam rangka penurunan angka stunting di Kota Bontang ini. Makanya beberapa kegiatan yang mengarah ke sana. Salah satunya program dana stimulan. Di situ ada PMT, pemberian makanan tambahan. Sekaligus juga ada di sana urban farming. Nah, ini juga dalam rangka bagaimana masyarakat memahami betul tentang nutrisi dan semacam. Nah, saya sangat senang dan memberikan apresiasi Hunting the Sun ini karena betul menjadi pedoman dalam rangka bagaimana bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, termasuk hari ini dalam rangka launching program Raja Ruri dan Ratu Centing. Nah, Ratu Berseri. Nah, saya kira ini langkah-langkah yang maju dengan melibatkan perusahaan dengan lokus di Puskesmas DU2 Bontang Utara 2 dan SMP 9 di sini. Nah, supaya apa? Supaya anak kita juga itu benar-benar tahu tentang stunting sehingga bisa menjadi agent kepada masyarakat, khususnya di keluarganya sendiri, bahwa penting tentang bagaimana mencegah stunting itu sendiri. Nah, dan mulai dari perilakunya dia di rumah tangga, di samping rumahnya, ataupun di masyarakat sekitarnya dan semacam. Sehingga betul-betul kita mampu di angka 2024 itu target kita bisa tercapai. Sekira itu dari Mina, terima kasih. Terima kasih Pak. Dan juga saya ucapkan pada perusahaan Puskesmas Bontang Utara 2 yang juga ikut serta membantu program ini di Kelurahan Guntur. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Dan mudah-mudahan inovasi ini benar-benar terus berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau memang teman-teman ada yang bersedia menjadi kader remaja gitu kan, kita akan ada pendidikan kesehatan lebih lanjut untuk mengenali masing-masing masalah gitu ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah untuk mengetahui status gizi adiknya ini ada di mana sih? Normal nggak, berlebih nggak, atau kurang, bahkan underweight, jadi gizi kurang. Nah, ini caranya coba dilihat. Di sini ada menentukannya dengan cara berat badan yang tadi adanya ukur dibagi dengan tinggi badan. Misalnya tingginya 160, itu sentimeter, kita ubah ke meter. Apa? Ya 1,5 dikalikan 1,5 hasilnya 2,25. Berat badan tadi berapa? 45,6 dibagi 45 ini enggak dihapus. 45,6 dibagi 2,25. Nah, hasil IMT-nya 20,26. Berarti normal IMT-nya ya. Nah, sudah gitu. Puskesmas Bontang Utara 2 juga kita bisa konseling kesehatan remaja, mau tentang kesehatan, mau tentang saya dari Duta Genre tahun 2022 Kota Bontang. Saya ingin bertanya mengenai posyandu remaja.
apakah program kebetulan kami dari Genre Indonesia memiliki divisi kerjasama yang tentunya kami ingin bekerja sama dengan berbagai instansi. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana pintu masuknya ketika kami ingin bekerja sama dengan Puskesmas, khususnya Bontang Utara 1, untuk berkaitan dengan edukasi dan lain sebagainya. Sebelumnya mohon maaf, Bontang Utara 2. Baik, kalau begitu terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta genrenya yang berasal dari Guntung boleh masuk nanti di situ satu. Soalnya kalau yang di Posyandu Remaja ini sudah berjalan di Kelurahan Loktuan. Yang lain jenis gitu ya, cinta monyet katanya gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Alihkan ke hal-hal yang positif. Pertama, satu, gabung nih ke kader remaja tadi, ya kan? Jadi semakin kalian punya informasi, ilmu pengetahuan, kalian akan terbuka, banyak membaca ya. Dialihkan ke hal-hal yang positif. Kalau saya penganut yang jangan pacaran. Kenapa? Nggak ada untungnya sama sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kalau saya itu, karena mungkin ada pemikiran yang berbeda. Kalau saya sendiri ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan ke nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai agama masing-masing. Ratu Ceting berseri, remaja